Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan atau lebih tepatnya mempresentasikan hasil proyek yang kami buat, yaitu sebuah aplikasi sistem restoran menggunakan VB.NET untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah pemrograman visual, rekayasa perangkat lunak, dan basis data. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri selaku ketua kelompok bernama Hendri Dewanto. Lalu anggota lainnya ada Farhan Aldiansah Putra dari F18A dan Fikri Mahendra dari F18A. Langsung saja ke materinya. Aplikasi sistem restoran versi 1.0. Latar belakang aplikasi ini dimulai dari suatu tugas akhir dari ketiga dosen informatika yang mengharuskan kami untuk mengerjakan final project dengan tema yang sudah ditentukan. Dan kelompok ini mendapatkan tema sistem restoran. Kebetulan sekali salah satu dari kita memang sering mengerjakan tugas di restoran maupun kafe. Restoran tersebut menyediakan berbagai macam menu makanan, minuman, dan snack. Namun sangat disayangkan, semua menu makanan dan minuman serta pembayaran semuanya masih manual. Bahkan saya masih melihat ada kalkulator di sana. Yang mungkin di era 4.0 ini sudah tidak efisien lagi. Saya dan teman-teman kelompok akhirnya berpikir, kenapa kita tidak membuat aplikasi untuk sistem restoran yang efisien dan memudahkan sang pemilik untuk menginput sebuah data pembelian maupun memudahkan dan memberi kenyamanan kepada si pelanggan restoran tersebut. Lalu tujuan dari aplikasi ini. Adapun yang menjadi tujuan dari proyek ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempermudah mengelola data pesanan makanan dan minuman, untuk mempermudah mengelola data pembayaran, untuk mempermudah mengelola data keluaran dan pemasukan. Lalu manfaatnya dapat mempermudah pemesanan makanan dan minuman untuk pelanggan, dapat mempermudah informasi tentang pembayaran dan pengeluaran, untuk meningkatkan ketertarikan oleh konsumen dan mendapatkan kesan yang lebih efisien oleh konsumen atau pelanggan. Lalu ada batasan masalah. Mengingat banyaknya perkembangan yang bisa ditemukan dalam permasalahan ini, maka perlu adanya batasan-batasan masalah mengenai apa yang dibuat dalam program ini. Adapun batasan-batasan masalah dalam aplikasi ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk pengguna atau kasir. Hanya admin yang bisa mendaftarkan pengguna untuk akses ke aplikasi. 2. Pencetakan struk. Data yang sudah diinput harus dihapus untuk pencetakan struk selanjutnya. Lalu yang ketiga, tidak ada proses booking dan koneksi database hanya bisa dilakukan manual, tidak bisa dilakukan dalam aplikasi tersebut. Lalu metode yang digunakan untuk membuat aplikasi ini. Metode yang digunakan untuk pengembangan proyek ini menggunakan metode rekayasa perangkat lunak dan menggunakan software Development Life Cycle atau SDLC. Dalam pengembangan aplikasi dengan model waterfall. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai harapan dari penggunaan sistem yang akan dirancang. Lalu di sini ada use case diagram dari aplikasi tersebut. Yang pertama ada data login, data akun, data supplier, data kategori, data menu, data pemesanan, data pembelian item, data penjualan item. Admin bisa mengakses seluruh package tersebut, sedangkan kasir hanya bisa mengakses 3 package, yaitu data login, data pemesanan, dan data penjualan. Use case data login.
yaitu hanya ada admin, login, lalu kasir pun sebaliknya. Lalu ada data account. Data account di sini hanya admin yang mendapatkan akses tersebut. Di dalam data akun tersebut ada use case. Use case tersebut ada view data akun, input data akun, update data akun, delete data akun, dan cetak laporan data. Lalu ada data spoiler. Data spoiler pun yang diberi akses cuma admin, yaitu read data spoiler, input data spoiler, update data spoiler, delete data spoiler, cetak data spoiler. Begitupun dengan data kategori, lalu data menu, data pemesanan, data pembelian item, data penjualan, dan data penjualan item. Lalu ada activity diagram untuk mengetahui bagaimana sih proses kerja dari si aplikasi ini. Yang pertama ada update data akun. Di sini ada admin memilih menu data akun, lalu sistem menampilkan form data akun, kembali ke admin untuk memilih data akun yang ingin diupdate, lalu ke sistem kembali untuk menampilkan data akun yang akan diupdate, lalu mengubah form data akun, lalu ke sistem kembali untuk validasi data akun. Di sini ada validasi. Jika benar datanya, maka data berhasil diupdate. Namun jika gagal, akan kembali ke form data akun. Selanjutnya ada input data akun. Yang pertama admin memilih menu data akun, lalu sistem menampilkan form data akun. Lalu kembali ke admin untuk mengisi form data akun, validasi data akun, lalu ada validasi lagi. Di situ jika benar maka data akan berhasil disimpan, namun jika gagal akan kembali ke form data akun. Lalu ada delete data akun. Admin memilih menu data akun, menampilkan form data akun, lalu kembali lagi ke admin untuk memilih data akun yang ingin di-delete. Lalu sistem menampilkan data akun yang telah dicari. Lalu kembali lagi ke admin, delete data akun, kembali lagi ke sistem untuk validasi. Jika benar maka data akun berhasil di-delete, jika gagal maka akan kembali ke pemilihan data akun. Lalu cetak laporan data akun. Admin memilih menu data akun, lalu sistem menampilkan form data akun, cetak laporan data akun, lalu sistem menampilkan validasi data akun berhasil dicetak. Lalu ada view data akun. Admin memilih menu data akun, lalu sistem hanya menampilkan halaman data akun. Seperti itu. Seperti di semua package-nya hampir sama, karena di dalamnya cuma hanya ada CRUD. Jadi tidak jauh berbeda sama data akun ini. Lalu ada sequence diagram. Baiklah, saya Fikri Mendra. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Dan saya akan membahas tentang sequence diagram. Sequence diagram pertama adalah update data akun. Langkah-langkahnya: pertama, admin memilih menu data akun. Kemudian admin memilih data akun. Kemudian kelola data akun.
membuat pesan ke database, kelola data akun, kemudian membuka koneksi ke database, dan langkah selanjutnya kelola data akun, mengeksekusi query select ke database, dan kelola data akun kemudian membuat pesan ke akun. Kemudian kelola data akun mengeksekusi hasil query akun, kemudian sistem menampilkan data akun, dan kemudian admin dapat mengedit data akun. Langkah selanjutnya, kelola data akun mengupdate data akun ke akun, dan langkah selanjutnya kelola data akun mengeksekusi query update. Langkah selanjutnya, kelola data akun menutup koneksi ke database, dan langkah selanjutnya kelola data akun mengeksekusi query update dan kemudian menutup koneksi ke akun. Dan langkah terakhir, data berhasil diupdate atau data gagal diupdate. Sequence diagram selanjutnya adalah input data akun. Langkah-langkahnya sama seperti sequence diagram sebelumnya, yang berbeda hanyalah perintahnya, yaitu input data akun. Selanjutnya sequence diagram delete data akun. Langkah-langkahnya masih sama seperti sequence diagram sebelumnya, yang berbeda hanyalah perintahnya, yaitu delete data akun. Selanjutnya sequence diagram view data akun. Langkah-langkahnya masih sama dengan sequence diagram sebelumnya, yang berbeda hanyalah perintahnya, yaitu view data akun. Kemudian sequence diagram cetak data akun, dan langkah-langkahnya masih sama seperti sequence diagram sebelumnya, yang berbeda hanyalah perintahnya, yaitu cetak data akun. Selanjutnya adalah IRD dari sistem restoran. IRD ini disamakan dengan database sistem restoran. Di dalam IRD ini terdapat beberapa entitas. Di IRD ini terdapat beberapa entitas. Entitas yang pertama adalah tabel pembelian item yang beratributkan nomor pembelian yang kita kasih sebagai foreign key. Atribut selanjutnya item barang, harga, jumlah, dan satuan. Entitas yang kedua adalah tabel kategori yang berisikan atribut kode kategori yang kita kasih sebagai primary key. Atribut yang kedua nama kategori dan URL kategori. Entitas selanjutnya adalah tabel pemesanan yang berisi atribut ID pemesanan sebagai primary key, kemudian atribut tanggal, jam, nomor meja, jumlah orang, nama pemesan, telepon pemesan, dan keterangan. Entitas selanjutnya adalah tabel pembelian yang beratribut nomor pembelian yang kita kasih sebagai primary key, terus kode supplier yang kita kasih sebagai foreign key, user ID yang kita kasih sebagai foreign key, kemudian atribut tanggal pembelian dan atribut keterangan. Entitas selanjutnya adalah tabel menu yang beratributkan kode menu sebagai primary key, nama menu, harga menu, kode kategori sebagai foreign key. Entitas selanjutnya adalah tabel penjualan item yang beratributkan nomor penjualan sebagai foreign key. Atribut selanjutnya nama menu, harga, jumlah, dan atribut total harga. Entitas selanjutnya adalah laporan penjualan item yang beratributkan nomor penjual sebagai foreign key, kode menu sebagai foreign key, atribut harga, dan jumlah. Entitas selanjutnya adalah tabel supplier yang beratribut kode supplier sebagai foreign key, nama supplier, alamat supplier, telepon supplier,
dan nomor pembelian sebagai foreign key. Entitas selanjutnya adalah tabel login yang beratribut user ID sebagai primary key dan atribut nama, username, password, dan hak akses. Dan entitas yang terakhir adalah tabel penjualan yang beratribut nomor penjualan sebagai primary key. Terus kemudian ada atribut tanggal penjualan, nomor meja, pelanggan, keterangan, uang bayar, total bayar, kembalian, dan user ID sebagai foreign key. Saya akan membahas tentang relasi tiap entitas. Setiap nomor pembelian dari tabel pembelian item harus memiliki 0 atau lebih nomor pembelian dari tabel pembelian, dan nomor pembelian dari tabel pembelian harus memiliki satu dan hanya satu nomor pembelian dari tabel pembelian item. Selanjutnya, kode supplier dari tabel pembelian harus mungkin memiliki kode supplier dari tabel supplier, dan nomor pembelian dari tabel pembelian harus memiliki satu dan hanya satu nomor pembelian dari tabel supplier. Terus user ID dari tabel pembelian harus mungkin memiliki 0 atau lebih user ID dari tabel login. Kemudian kode supplier dari tabel supplier mungkin memiliki satu dan hanya satu kode supplier dari tabel pembelian. Selanjutnya, kode kategori mungkin memiliki satu dan hanya satu kode kategori dari tabel menu, dan kode kategori mungkin memiliki 0 atau lebih kode kategori dari tabel kategori. Kemudian, kode menu di tabel menu mungkin memiliki satu atau satu kode menu dari laporan penjualan item, dan kode menu dari laporan penjualan item mungkin memiliki 0 atau lebih kode menu dari tabel menu. Kemudian, nomor penjualan dari laporan penjualan item mungkin memiliki 0 atau lebih nomor penjualan dari tabel penjualan, dan nomor penjualan dari tabel penjualan mungkin memiliki nomor penjualan satu atau satu dari laporan penjualan item. Kemudian user ID dari tabel login mungkin memiliki satu dan hanya satu user ID dari tabel penjualan, dan user ID dari tabel penjualan mungkin memiliki 0 atau lebih user ID dari tabel login. Kemudian tabel penjualan nomor penjualan dari tabel penjualan item mungkin memiliki 0 atau lebih nomor penjualan dari tabel penjualan, dan nomor penjualan dari tabel penjualan mungkin memiliki satu dan hanya satu nomor penjualan dari tabel penjualan item. Dan itu dia pembahasan dari saya. Selanjutnya saja pembahasan dari saya, dan programnya akan dibahas oleh teman saya, Farhan Aldiansyah Putra.
Oke, di sini saya Farhan Aldiansa Putra. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman. Penjelasan yang saya akan bahas yaitu langsung ke dalam programnya. Dan sebelum kita membahas aplikasinya, kita melihat dulu database dari aplikasi tersebut. Mungkin database ini sama saja entitas-entitas yang dibahas sebelumnya di dalam ERD ataupun relasi-relasi antara tabel tersebut, yang ada laporan penjualan item, tabel kategori, tabel logi, menu, pembelian item, pemesanan, penjualan item, dan tabel supplier, di mana atribut-atribut ini sudah dibahas di dalam ERD. Kita langsung saja lanjut ke dalam program atau aplikasinya. Ini adalah halaman awal dari sistem restoran versi 1. Kita login terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah memakai username atau password yang default yang sudah dibuatkan sebelum masuk ke dalam login tersebut, yang dimana akun default ini yaitu admin, sebagai admin terdapat menu-menu data account, di mana dalamnya ada data account, data supplier, ada menu, kategori, menu restoran, transaksi, pemesanan, pembelian, penjualan, adapun item, pembelian item, penjualan item. Kita ke menu pertama dulu yaitu data account. Nah, kita buat terlebih dahulu. Jadi di dalam data account ini ada CRUD, create, read, update, delete, sama cetak. Kita buat akun baru yaitu akun 02, username atau user ID 02 dengan nama Farhan. Username-nya kasir, kita beri hak akses kasir 02, dan passwordnya kita samakan yaitu kasir 02. Hak aksesnya kasir. Jadi user ID 02 dengan nama Farhan dan username kasir 02, dia akan mengakses sebuah menu kasir. Kita input terlebih dahulu, input data berhasil. Jika input data sudah berhasil, dia akan menampilkan ke dalam tabel data di sini. Kita lihat hasil dari cetaknya. Ini adalah hasil dari cetaknya. Kita lanjut ke data supplier. Nah, ini masih kosong, kita isi dulu kode suppliernya, misalkan SP001, alamatnya Karawang, nama suppliernya PT Indo Jaya, alamatnya Karawang, dan teleponnya 0899766. Kita input, data berhasil. Ketika kode supplier ini sudah ada, kita bisa melakukan sebuah pembelian. Dengan menu pembelian ini ada CRUD, create, read, update. Nomor pembelian kita masukkan misalkan NM01, dan kode suppliernya yang sudah kita buat sebelumnya SP001 yaitu PT Indo Jaya. User ID ini yang mengakses atau yang input pembelian. Jadi kita memakai 01 karena kita masuk ke dalam akun default yang dimana user ID-nya yaitu U01, dengan keterangan kita beli bahan atau bumbu. Kita input, data berhasil input, kita cetak. Ini hasil dari cetaknya. Ketika
pembelian ini sudah kita input, kita bisa menginput yaitu pembelian item. Kita pilih nomor pembeliannya NM01 yang kita sudah buat sebelumnya. Item barang itu adalah nama barangnya, misalkan bumbu racik ayam dengan harga berapa, harga 5.000, jumlahnya 3, satuannya saset, dengan tanggal default yaitu 6/14/2020. Kita input, data berhasil diinput, kita cetak print out data, ini hasil dari cetaknya. Kita bisa kembali, kita sudah melakukan input supplier, pembelian, dan pembelian item. Kita langsung saja ke kategori. Sebelum kita menginput sebuah menu-menu restoran, kita harus melakukan input kategori terlebih dahulu. Misalkan dengan kategori KM01 misalnya. Nama kategorinya yaitu makanan. Di sini kita bisa menambahkan sebuah image untuk menandakan bahwa ini adalah menu makanan. Kita input menu makanan, kita input, data berhasil input, kita input untuk menu minuman yaitu MM0001 minuman. Kita isi input terlebih dahulu gambarnya, input. Ketika kita sudah melakukan input dari kategori, kita bisa langsung menginput sebuah menu restoran. Kita input kode menunya berapa, misalkan MM001 ataupun MNM01. Nama menunya itu mie es teh tawar dengan harga misalkan 5.000. Kita pilih kategori yang dimana ini yaitu kategori minuman. Kita input, data berhasil input. Yang kedua kita input makanan, misalkan ayam goreng dengan harga 10.000 dengan kategori KM01. Kita input, data berhasil input. Nah, kita sudah melakukan input dari menu. Kita bisa lihat hasil dari cetaknya. Ini adalah hasil cetak dari data menu restoran. Langsung saja ke transaksinya, yaitu pemesanan. Sebelum kita melakukan pembayaran, tahap pertamanya yaitu memesan atau pemesanan. Di sini ada ID pemesanan, tanggal, jam, nomor meja. Kita isi terlebih dahulu ID-nya. Misalkan PS01 yaitu pemesan 01, tanggalnya default 6/14/2020, jamnya misalkan 12 siang, nomor mejanya 12, jumlah orangnya 4, nama pemesannya misalkan Fikri, telepon pemesan 08997, keterangan makan siang. Kita input, data berhasil input. Kita coba cetak print out. Nah, setelah kita melakukan pemesanan, langkah selanjutnya itu untuk pembayarannya.
Di sini ada pilihan menu restoran dan file untuk mengisi data penjualan. Oke, kita isi dulu nomor penjualannya dengan PC 001. Tanggal penjualannya 6 14. Nomor mejanya 12 yang tadi sudah dipesan. Nama pelanggannya yaitu Fikri, keterangannya makan siang dengan pelayan user ID 01. Kita beli terlebih dahulu, kita pilih ayam goreng untuk makanannya dengan jumlah item 4. Kita hitung terlebih dahulu, maka item, masukkan data ke laporan penjualan, es teh tawar 4, kita hitung ketika kita sudah melakukan input dari apa yang dipesan oleh pemesan, kita lakukan pembayaran dengan uang bayar 100.000 misalnya. Kita hitung terlebih dahulu, dengan kembalian 40.000 kita bayar. Nah, di sini ada message cetak struk penjualan. Yes, cetak struk penjualan. Ini adalah struk penjualan atau pemesan yang sudah memesan di restoran ini. Kita close, kita refresh terlebih dahulu, kembali. Yang terakhir itu adalah penjualan item. Ini data-data yang diinput di penjualan, dimana penjualan item itu diinput. Kita cetak laporan penjualan, menu penjualan, kode menu, harga, jumlah. Kita logout, kita ganti yaitu kasir yang sudah dibuat tadi akunnya, kasir 02. Kita login. Nah, ini adalah menu kasir. Jadi menu kasir itu hanya bisa mengakses pemesanan dan pembayaran. Pemesanan yang sudah diinput sebelumnya itu masih ada karena dua-duanya itu bisa mengakses, jadi sama saja alurnya, dan pembayaran juga sama saja alurnya. Mungkin Baik, terima kasih. Hanya sampai sini presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan ketidakpahaman tentang apa yang kami sampaikan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.